Oke, selamat siang anak-anak. Kita kembali membahas bahasan fisika sekarang. Hari ini topik ini adalah untuk kelas 8, yaitu tentang getaran selaras. Ya, apa itu getaran selaras? Kita lihat dulu berdasarkan teori yang kita punya ya. Jadi gerak kita konotasikan atas beberapa macam kondisi gerak yang bisa kita pelajari. Yang pertama yang kalian sudah pelajari di awal tahun ini adalah tentang gerak lurus. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Ya, dalam bahasa Inggris disebut rectilinear motion. Itu adalah gerak dengan lintasan yang lurus, benar-benar lurus ya. Nah, memang pada kenyataan seringkali tidak selalu demikian, ya, tapi kita bisa dekati dengan lintasan lurus. Gerak jenis kedua adalah gerak lingkaran, gerak melingkar, yaitu gerak periode dengan arah putaran dan jarak yang sama di sekitar suatu titik pusat. Nah, gerak melingkar ini juga ada dua macam juga, gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Contohnya, ya kalau kita lihat jarum jam, itu gerak melingkar beraturan, ya. Atau kalau kita lihat dari gambar ini sekarang, ya, saya bisa membuat dia bergerak melingkar beraturan. Ya. Itu gerak melingkar beraturan. Ya. Sebaliknya. Ya. Ada suatu titik pusat yang diam dan benda itu terus-menerus melingkar ke titik tersebut. Itu gerak melingkar beraturan. Nah, gerak ketiga yang akan kita pelajari sekarang adalah getaran selaras. Apa itu getaran selaras? Mari kita lihat ya, bagaimana terjadinya getaran selaras. Contohnya dulu, contoh benda yang bergetar selaras. Itu kita saksikan ya, bandul yang saya ikat dengan tali ini, ya kemudian saya ayunkan. Dia bergerak bolak-balik. Ya. Inilah contoh getaran selaras. Ya, seperti dalam gambar itu. Tapi ini bukan satu-satunya contoh getaran selaras. Kita bisa membuat getaran selaras yang lain. Ini contohnya, ada sebuah pegas yang saya beri bandul di bawahnya, ya. Dan waktu saya gerakkan ke atas ke bawah, satu kali saja, dia akan terus-menerus berayun. Ini juga getaran selaras. Ini getaran selaras yang vertikal, yang getaran selaras yang berayun, ya, pendulum. Nah, itu gambarnya, ya. Jadi getaran selaras ini bergerak bolak-balik ke atas ke bawah lewat suatu titik seimbang tertentu. Ya. Nah, apa sih kalau gitu yang maksud getaran selaras? Pertama, dia adalah getaran yang periodik, gerakan yang periodik, selalu berulang. Ya. Tapi bukan sama periodik. Dia juga adalah gerak yang periodiknya bolak-balik lewat suatu titik seimbang tertentu. Contohnya, di sini ada suatu titik di mana dia titik seimbang. Apa titik seimbang? Titik seimbang titik pada dia diam pada posisi ini. Pada saat saya tarik, dia berayun. Ya, jadi getaran selaras gerak periodik bolak-balik di sekitar suatu titik seimbang tertentu. Nah, kelajuan geraknya selalu berubah secara teratur. Waktu di titik paling bawah dia diam, lalu dipercepat mencapai maksimum, dia perlambat, diam lagi di atas, balik lagi. Sebelum dia berbalik, dia pasti akan diam, nol kecepatannya. Ya, nah inilah gerak selaras. Ya, gerak bolak-balik di sekitar suatu titik keseimbangan tertentu. Nah, kenapa bisa terjadi? Terjadi karena ada pertukaran energi yang berkelanjutan, ada energi potensial, kinetik, dan sebutnya. Jadi kalau tadi pegas dengan energi potensial pegas, kalau sekarang ya bandul dia bergetar selaras karena ada perubahan energi potensial gravitasi dan energi kinetik. Itulah getaran selaras. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan apa itu getaran selaras? Getaran selaras adalah gerak benda yang periodik, bolak-balik di sekitar suatu titik seimbang tertentu dengan kelajuan yang selalu berubah dalam waktu. Nah, ini jadi menarik, karena dengan getaran selaras kita nanti akan bisa membuat sesuatu yang lain, yaitu gelombang. Nanti kita bahas belakangan. Ya. Oke. Nah, sekarang apa saja parameter-parameter yang ada dalam getaran selaras? Ya. Pertama, kita punya suatu titik seimbang. Nah, ini titik seimbang pada saat dia diam.
posisi benda waktu diam tanpa ada gangguan dari luar. Ya, pada posisi tangan saya sekarang ini adalah titik seimbangnya. Ya. Yang kedua, ada simpangan. Kalau saya mulai membuat dia bergetar, ya, posisi benda selalu berubah terhadap waktu. Itu adalah simpangan. Posisi atau jarak dari titik seimbang. Kita bisa lihat dia selalu berubah-ubah dalam waktu. Ya. Nah, simpangan yang paling jauh itu disebutnya amplitudo. Simpangan terjauh, ya, dari titik seimbang sampai titik paling jauh ke atas dan titik paling jauh ke bawah, itu sebenarnya amplitudo. Jadi amplitudo adalah jarak terjauh dari titik seimbang semula. Ya. Apalagi parameter yang lain, apa namanya satu getaran atau siklus. Ya, satu getaran adalah satu siklus penuh gerak benda, ya, sampai mencapai posisinya semula kembali. Jadi kalau saya mulai dari bawah, dia ke atas, sampai ke bawah lagi adalah satu siklus. Kalau saya mulai dari tengah, lalu saya pukul ke bawah, dia ke bawah, ke atas, ke tengah lagi. Itu adalah satu siklus. Ya. Satu getaran adalah satu cycle, atau satu siklus, atau satu ayunan. Nah, parameter lain yang begitu adalah periode, yaitu waktu untuk bergerak dari bawah ke atas, sampai ke bawah lagi. Atau dari atas ke bawah, sampai ke atas lagi. Itu satu periode. Atau dari tengah ke atas, ke tengah, ke bawah, sampai ke tengah lagi. Itu satu periode. Ya, jadi kalau dia bergetar terus-menerus, setiap kali dia mencapai titik paling atas, paling atas, paling atas, itu kita mulai satu periode, satu periode, satu periode, dan seterusnya. Ya, jadi waktu untuk satu getaran penuh, itu periode diukur dalam sekon. Ya, nah, ada satu lagi variabel, itu frekuensi. Frekuensi adalah jumlah siklus getaran per sekon. Ya. Jadi dalam satu sekon ada berapa siklus yang terjadi. Ya, bisa besar, bisa kecil. Nah, kalau tadi periode dalam sekon, maka frekuensi adalah 1 per sekon. Dalam bahasa fisika kita menyebut dengan hertz. Satuannya adalah hertz. Ya. Nah, ada hubungan antara sekon atau periode dengan frekuensi dalam hertz. Apa hubungannya? Ini, bahwa periode adalah 1/f. Jadi kalau kita tahu frekuensi, kita selalu bisa menentukan periode. Kalau kita tahu periode, kita selalu bisa menentukan frekuensinya. T adalah 1/f. Itu tentang getaran selaras. Ya. Nah, contoh proses getarannya. Kita lihat, tadi kita punya bandul, kita ayunkan, ya, seperti ini. Nah, dia selalu menyimpang ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, setiap titik pada waktu tertentu itu kita kenal dengan nama simpangan Y. Sementara titik yang paling jauh ke kanan atau ke kiri kita kenal dengan nama amplitudo. Ya, sama juga dengan pegas. Kalau pegas digantung di sebuah beban digantung pada pegas, dia bergerak ke atas, seimbang, ke bawah, seimbang, itu juga amplitudo. Amplitudo ke atas, seimbang, amplitudo ke bawah, seimbang. Jadi amplitudo ada jarak dari titik seimbang sampai titik terjauh. Kalau gitu berapa jarak antara titik paling jauh di bawah dan titik paling jauh di atas? 2 kali amplitudo. Ya, itu tentang contoh proses getarannya. Nah, kita bisa melihat bagaimana cara kita bisa mengukur periode. Ya, saya bisa menggunakan stopwatch, tapi untuk kepraktisan saya akan menggunakan simulasi saja. Ya, ini contohnya. Ya, saya punya sebuah bandul yang berayun terus-menerus. Ya, nah, pendulum yang bergerak ke kanan dan ke kiri ini bergerak dengan periode yang selalu tetap, selalu sama. Nah, kita bisa mengukur berapa besarnya periode. Artinya, waktu untuk mencapai titik yang sama. Misalnya, kalau kita lihat, ya, kita mulai dengan memulai gerakan di sisi paling kanan. Ya. Ya. Itu adalah satu getaran. 1 detik 95. 1,95 detik. Tentunya jangan langsung dipercaya, karena saya bisa saja terlalu cepat atau lambat. Coba diulang lagi. Ya. Ya. Nah, 2,05
Ulang saya lagi. Ya. Ya. 1,87. Nah, ternyata setiap kali saya mengukur, kok angkanya berubah-ubah terus ya? Coba sekali lagi. Ya. Ya. 2,03. Nah, yang mana yang betul? Kok kita selalu berubah-ubah terus? Oke, ini masalahnya. Ketelitian tangan kita dalam menekan tombol selalu menentukan kesalahan sepersekian sekon. Maka cara pengukuran seperti itu tidak presisi. Cara yang presisi adalah membuat pengukuran yang melihat bandul berayun 10 kali, lalu kita menghasilkan 10 periode, lalu satu periode adalah waktu tersebut dibagi 10 getaran. Itu biasanya lebih presisi. Kenapa? Karena kesalahan penengahan tombol yang sekali tadi dibagi atas 10 ayunan. Kita coba lakukan itu ya, 10 ayunan ya. Saya mulai start pada saat tertentu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. Nah, 20,21 untuk 10 ayunan. Berarti satu ayunan 2,02. Nah, ini cara yang paling presisi untuk menentukan waktu ayun. Ya. Jadi waktu ayun adalah waktu untuk satu getaran. Nah, jarak terjauh di kanan sampai di kiri, itu kita namakan amplitudo. Sementara posisi dia berpindah-pindah, itu adalah simpangan getar. Jadi simpangan getar selalu berubah-ubah, tapi amplitudo selalu tetap. Oke, yaitu titik terjauh. Nah, bagaimana frekuensi? Frekuensi adalah 1 per periode. Kalau tadi periodenya adalah 2,02, maka frekuensi adalah 1 per 2,02, berarti ya sekitar setengah hertz. Gitu ya. Apa saja bisa mempengaruhi waktu ayun? Tentu saja bisa coba kalau panjangnya bandul kita perpendek separuhnya. Nah, ini separuhnya, setengah meter. Ya. Kita lihat waktunya sekarang bergeser, coba kita ukur lagi. 10 ayunan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14,04 untuk 10 berarti 1,4 sekon per ayunan. Ya. Nah, ini tentang bagaimana caranya kita mengukur periode ya, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana grafik dari geraknya? Ya, kita lihat amplitudo di situ dan simpangan. Ya, bagaimana grafiknya? Kita lihat grafiknya selalu berubah ke atas, ke bawah, berarti positif, negatif simpangannya. Simpangan berubah terus. Nah, jarak terjauh dari titik 0 yang di tengah itu, dari garis 0, itu adalah amplitudo. Ya. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi kalau kita bandingkan kedua getaran ini. Apa bedanya di sini? Lihat, waktu untuk menjalani satu getaran atau periode sama. Berarti keduanya ini punya frekuensi yang sama dan periode yang sama. Tapi panjangnya amplitudo berbeda. Yang di atas kecil, yang di bawah besar. Nah, ini contoh di mana amplitudo berbeda, tapi frekuensi sama atau periodenya sama. Ya, kita bisa membuat hal yang berbeda. Coba kita lihat ini. Ini sama tadi. Nah, bagaimana dengan yang ini? Yang kedua dan ketiga, yang tengah dan yang bawah, itu punya amplitudo yang sama, tinggi simpangan maksimumnya sama, tapi jarak ke samping yang katanya tadi periode itu lebih besar yang bawah. Nah, ini adalah suatu contoh getaran yang mempunyai periode yang berbeda. Periode yang berbeda berarti frekuensi yang berbeda. Ya, nah kita bisa mengatur mana yang dirubah, apakah frekuensi yang dirubah atau amplitudo yang dirubah. Oke, ini tentang getaran selaras. Nanti kita pada video berikutnya akan melihat bagaimana terbentuknya gelombang dengan menggunakan getaran selaras. Terima kasih anak-anak.